kontroversinya banyak sih. Ada yang bilang hipnosis itu haram, ada hipnosis yang bilang itu menggunakan sihir dan segala macam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi sama saya Mas Di Official. Kali ini masih tema yang sama. Saya akan membahas sejarah-sejarah, beberapa sejarah lah kira-kira gitu, melalui Wikipedia ya. Kali ini ada permintaan tentang, Mas, bagaimana sih sejarah hipnosis? Emang bisa sih hipnosis itu jarak jauh? Mas, bisa nggak hipnosis itu? Dan seterusnya, pokoknya bicara tentang hipnosis. Baik, sebelum kita bahas tentang hipnosis, kurang lebih 10 sampai 15 menit tentang hipnosis. Jangan lupa subscribe dulu, like and share, biar kita bisa berinteraksi dengan baik. Kira-kira begitu. Baik, apa itu hipnosis? Hipnosis itu adalah suatu kondisi mental atau diberlakukan dengan peran imajinatif. Nah, orang-orang yang melakukan proses hipnosis memberikan sugesti terhadap subjek. Nah, itu disebut dengan hipnosis. Dan hipnosis biasanya disebabkan oleh prosedur yang dikenal dengan hipnosis induksi atau induksi hipnosis, yang umumnya terdiri dari rangkaian panjang instruksi awal dan akhirnya diberikan sugesti. What do you mean sugesti? Sugesti hipnosis dapat disampaikan oleh seseorang hipnotis di hadapan subjeknya, atau mungkin dilakukan oleh subjek itu sendiri ya, atau self hipnosis. Pengguna hipnosis untuk terapi disebut dengan hipnoterapi. Mungkin ada yang pengen belajar tentang hipnoterapi, nanti kita akan bahas. Nah, atau bisa juga digunakan sebagai bentuk hiburan, biar penontonnya senang ya. Disebut dengan stage hipnosis. Hipnosis itu pertama kali dicetuskan oleh James Bright pada tahun 1843. Nah, dia banyak definisi tentang ragam-ragam dari hipnosis. Salah satunya saya ambil dari KBBI. Hipnosis adalah keadaan seperti tidur, ya kan? Karena sugesti. Yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugesti. Tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Jadi ini terlalu panas, dia lelap dan sampai akhirnya dia tertidur beneran. Hipnosis membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis berkenaan dengan hipnosis. Itu definisi menurut KBBI. Ada definisi hipnosis menurut Kamus Katolik Modern ya, di mana dia mengatakan hipnotisme merupakan suatu fenomena yang menyebabkan tidur secara buatan yang mengakibatkan sang korban ya atau suyet secara tidak normal dapat terbuka untuk mengikuti saran atau sugestinya. Subjek sugesti cenderung didominasi oleh ide-ide atau saran-saran dari yang menghipnosis. Ketika diinduksi dengan sugesti atau sesudahnya, itu menurut prinsip-prinsip gereja Katolik. Hipnotisme sendiri tidak salah, sehingga penggunanya di dalam kondisi di mana sesuatu tertentu diizinkan. Namun karena hipnosis mencabut sang subjek atau pasiennya dari penggunaan akalnya, akal budi dan kehendak bebasnya secara penuh, maka diperlukan sebuah sebab yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memperbolehkan hipnosis ini dipraktekkan.
Nah, karena hipnosis atau hipnotisme melaksanakan keinginan subjek atau pasien yang di dalam kuasa dari yang menghipnotis, maka diperlukan tanda atau tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga kebaikan si subjeknya. Nah, di sini mengatakan bahwasanya di Kamus Katolik Modern dikatakan bahwasanya seperti untuk menyembuhkan seorang pemabuk atau seorang yang dengan kelainan yang kompleks atau ingin bunuh diri adalah syah untuk menerapkan hipnotisme, asalkan dengan tindakan mencegah atau pencegahan bahwa hal ini diadakan dengan keadaan yang seseorang saksi yang dapat dipercaya dengan seorang ahli hipnosis atau hipnotis yang sungguh-sungguh kompeten dan jujur dan tulus. Nah, izin dari subjek sendiri atau pasiennya juga harus ada. Nah, beberapa dokumen dari tata suci menetapkan norma-norma yang harus diikuti dalam penggunaan hipnotisme, kira-kira gitu. Itu pengertiannya, beberapa pengertian lah saya ambil dari Wikipedia. Nah, sejarahnya apa sih? Dalam sejarahnya banyak peradaban manusia, fenomena kondisi pemikiran bawah sadar penuh ditemukan dalam ritual dan upacara pada kebudayaan kuno di dunia. Penggunaan mantra yang digunakan atau dipercaya dapat menyembuhkan penyakit tertentu tidak lain adalah sebagai sugesti yang dipercaya sehingga menimbulkan efek placebo. Catatan sejarah tertua tentang hipnosis yang diketahui saat ini berasal dari Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktek pengobatan bangsa Mesir ya. Mesir kuno sekitar tahun 1552 sebelum Masehi. Dalam Ebers Papyrus diceritakan dia di sebuah kuil yang dinamakan kuil tidur. Nah, para pendeta mengobati pasiennya dengan cara menempelkan tangannya di kepala pasien sambil mengucapkan sugesti atau mantra-mantra untuk penyembuhan. Nah, para pendeta menyembuhkan dan dipercaya memiliki kekuatan magis oleh masyarakat. Ada lagi Hippocrates yang kemudian dikenal sebagai pelopor kedokteran modern pernah berpendapat bahwa penyakit yang diderita seseorang memiliki keterkaitan dengan karakter dan kepribadian orang tersebut. Ada beberapa istilah dari dari hipnosis, salah satunya adalah tentang induksi. Nah, di induksi sendiri banyak pembahasannya tentang induksi ya. Nah, terus ada lagi tentang sugesti. Sebenarnya apa sih pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Ada beberapa praktisi memahami sugesti sebagai salah satu bentuk komunikasi primer langsung dari pikiran sadar si subjeknya atau subjeknya. Sementara praktisi lain memandang sugesti sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar dan pikiran sadarnya. Ada konsep-konsep yang diperkenalkan dalam konsep hipotesmi, ya, konsep hipnosis dalam akhir abad ke-19. Nah, itu tentang alam bawah sadar. Banyak pikiran bawah sadar yang dikemukakan oleh Milton Erickson menciptakan berbagai macam kegunaan sugesti tidak langsung seperti metafora atau bercerita. Jadi Erickson itu dia banyak bercerita di sana yang bermaksud untuk menemukan arti dari pikiran sadar si subjek. Konsep sugesti juga bergantung pada pola pikirnya ya, gitu dia. Dan ada refleks ideo, terus ada dan lain-lain lah. Ada kontroversi ternyata di Wikipedia ini tentang hipnotis. Walaupun secara umum efek-efek dari hipnosis diakui, namun banyak perbedaan pendapat antara kalangan ilmuwan dan klinis terhadap bagaimana hipnosis itu bekerja. Psikologis atau psikolog
I.M. Thornton 1976 memperluas analogi tentang hubungan antara hipnosis, aliran mesmerisme, dan sihir. Ia menekankan bahwa subjek yang dihipnosis pada dasarnya diminta untuk menuju kondisi seperti pasien-pasien epilepsi. Ditirukan seperti sebuah parodi. Apabila subjek tersebut seperti kerasukan dan seterusnya, ya. Dan beberapa pendeta-pendeta atau pelaku ritual agama pada satu sisi, dan sisi lain ada orang-orang yang mudah percaya, penuh imajinasi, diikuti dengan kebutuhan emosional yang tinggi, kemampuan untuk orang lain. Jadi kontroversinya banyak sih. Ada yang bilang hipnosis itu haram, ada hipnosis yang bilang itu menggunakan sihir dan segala macam. Ya, intinya adalah hipnosis ilmiah gitu ya. Ini ada proses hipnosis. Saya tidak bahas prosesnya. Nanti kita akan bahas tentang yang lain. Ada satu prosesnya dengan keyakinan induksi. Hipnosis dapat dijalankan dengan induksi, dan induksi itu sendiri ada macam-macam. Nah, pertama, membawa kesadaran seseorang ke posisi setengah sadar, memasuki alam bawah sadar pasien. Kedua, dilakukan pendalaman, tujuannya agar klien lebih rileks, memasuki alam bawah sadarnya lebih dalam, dan membuat kondisi klien sangat fokus. Ketiga, diberikan sugesti yang sesuai dengan tujuan. Nah, misalnya kalau kita hipnosis panggung, biasanya sugestinya diberikan untuk bersifat entertain, ya. Tetapi kalau dalam hipnosis kesehatan biasanya tentang penyembuhan gitu ya, memberikan motivasi. Nah, sugesti yang diberikan bertujuan untuk penyembuhan dan seterusnya itu ya memang kita memberikan sugesti positif lah kira gitu. Nah, langkah terakhir adalah mengakhiri hipnosis dan membawa klien ke posisi sadar dengan sugesti tertentu. Saya tidak bahas sugesti menurut saya, tapi saya membahas tentang hipnosis, apa kata Wikipedia. Gitu dari saya. Salam bermanfaat Indonesia. Salam dari Mas Dio Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.